dilarang dalam persaingan usaha. Nah, ternyata sobat, ada yang dilarang dalam persaingan usaha. Jadi, pastikan sobat-sobat yang menonton podcast ini memilih tempat duduk nyaman, menyiapkan cemilan, karena dipastikan podcast ini tuh akan seru kali, terus akan menambah pengalaman wawasan sobat-sobat. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami itu mahasiswa dan mahasiswi semester 7 kelas C dari Hukum Ekonomi Syariah. Saya Julia Tabeta selaku host. Lalu di samping saya ada Jihan Nabila Yohana sebagai narasumber pertama. Dari sampingnya ada Abdul Rinaldi sebagai narasumber kedua. Dia perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha. Nah, ternyata ada 10 jenis perjanjian yang dilarang. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, topik hari ini akan sangat seru karena kita akan membahas 10 perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha. Nah, yang pertama kali kita akan membahas yang pertama itu perjanjian oligopoli. Nah, menurut saudari Jihan, apa sih itu perjanjian oligopoli? Nah, jadi gini, Dara, secara sederhananya oligopoli ini juga disebut sebagai monopoli. Tapi kalau monopoli ini kan dia bisa dibilang satu perusahaan aja yang menguasai suatu pasar tersebut. Nah, kalau oligopoli ini dia menguasai beberapa perusahaan untuk suatu pasar tersebut. Nah, jadi mereka bekerja sama untuk meningkatkan suatu harga. Nah, benar tuh Jihan. Jawaban Jihan tadi udah termasuk benar, tapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebut dengan KBBI, oligopoli itu adalah keadaan pasar di mana penjualnya itu hanya sedikit. Jadi, kalau penjualnya cuma sedikit, mereka bisa menetapkan harga pasar. Nah, kasihan kan pembelinya kalau harga selalu dinaikkan terus. Jadi kayak gitu pasti juga ya. Jadi misalnya nih dalam satu paket cuma ada 2 nih penjual es teh manis. Nah, dua penjual teh manis itu juga menetapkan harga. Satu teh manis itu 10.000. Jadi warga yang ingin membeli itu juga cuma bisa pasrah ya. Iya, benar itu Mbak Dara. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan jadi gimana ya? Seakan-akan kan merugikan pihak konsumen ini. Makanya itulah kita mempunyai dasar hukum yaitu Ternyata kalau kayak gitu pasti juga ya. Jadi kalau misalnya nih dalam satu perumahan cuma ada 2 penjual teh manis. Nah, kedua penjual itu sepakat untuk menentukan harga satu teh manisnya itu 10.000. Jadi warga yang membeli juga bisa pasrah ya ternyata. Nah, jadi benar Dara yang Dara bilang tadi itu benar. Makanya itulah kita mempunyai regulasi yang dimana itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat. Lagi aja. Persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, maka itulah di dalam undang-undang tersebutlah semua diatur tentang bagaimana sih cara bersaing secara sehat, tidak ada oligopoli ataupun lain sebagainya. Tuh. Nah, jadi perjanjian oligopoli ini tuh gimana? Apakah perjanjian formal ada di TBSD? Oh, kalau misalnya untuk atas dia ada di atas hitam putih itu bisa dikatakan nggak ada, karena bisa dilakukan juga tanpa tertulis. Karena dia gimana ya? Bisa jadi misalnya nih contohnya, saya sama Dara gitu kan kayak bekerja sama untuk sama-sama meninggikan harga. Nah, itu kan tidak secara tertulis kan, langsung gitu kan. Jadi itu bisa saja. Begitu. Jadi bisa dikatakan seperti keterkaitan secara tidak langsung gitu ya. Ya, benar. Tanpa berkomunikasi tapi udah saling ngerti. Bedanya kalau dia sama kita deg-degan, tapi kalau oligopoli itu bikin harga menunjang. Kayaknya Dara lagi suka sama orang ya kalau lagi dekat. Jadi benar Dara, tanpa tertulis oligopoli itu juga bisa dilakukan secara langsung itu. Nah, betul tuh. Tapi tahu nggak siapa yang paling tersiksa dari situ? Apa tuh? Nah, yang paling tersiksa itu gimana kalau semua penjual sepakat jual es teh itu seharga 20.000, sedangkan kita biasanya beli itu 5.000. Apa kita nggak minum air galon tiap harinya nanti di rumah? Bayangkan aja. Iya benar. Kalau jangan sampai ini lah ya semoga. Nah, Jadi Dara ingin berkata gini. Jadi pelaku usaha itu mempunyai kekuatannya untuk memilih jadi pesaing atau kolusi. Jadi kalau dia pelaku usahanya memilih jadi pesaing, maka konsumennya diuntungkan. Tapi kalau dia pelaku usaha memilih kolusi, berarti konsumennya yang dirugikan.
Nah, jadi kalau begitu apa yang membedakan oligopoli dengan penetapan harga? Oh, jadi Itu apa sih? Oh, jadi gini, kalau misalnya penambahan harga atau dibilang price fixing itu dia seperti suatu perusahaan bersama-sama untuk menaikkan suatu harga. Jadi konsumen itu tidak bisa memilih mana yang mau dibelinya, mana yang lebih murah, karena mereka bekerja sama untuk hal menaikkan harga tersebut. Jadi kalau dia oligopoli itu struktur pasar ya, sedangkan kalau penetapan harga itu tindakannya. Iya benar, jadi oligopoli itu adalah struktur pasar dan penambahan harga itu dia tindakan suatu pasar tersebut. Jadi contohnya itu kayak gini. Jadi waktu itu KPPU lagi mengawasi kegiatan impor. Jadi ada dua perusahaan yang ditunjuk untuk mengawasi dan ditunjuk sebagai surveyor. Ada dua perusahaan, itu yang pertama dari Sufindo, yang kedua dari Surveyor Indonesia. Kan, jadi masalahnya tuh sebenarnya perusahaan ini seharusnya bersaing dengan, tapi malah mereka itu kerjasama untuk menaikkan tarif persenan yang sama, tinggi, melonjak gitu kan. Nah jadi kan itu nggak boleh kan seharusnya, tapi mereka melakukan tuh. Oh, berarti mereka sepakat untuk bersama-sama gitu ya menentukan harganya. Benar-benar. Namanya itu KSO, di mana itu kerjasama operasional, kerjasama yang untuk menentukan suatu tarif tersebut. Benar Dara. Jadi mereka itu melakukan kerjasama yang disebut kayak KSO gitu. KSO ini kayak kerjasama operasional, di mana mereka kerjasama untuk menaikkan suatu tarif tersebut kan untuk para importir gula ini. Jadi kan importir gula itu kayak nggak bisa memilih kan jadi harganya, karena kalau suatu perusahaan itu kerjasama sama-sama untuk menaikkan suatu harga. Nah betul, jadi importer itu kasihannya mereka harus selalu mengikuti harga yang telah ditetapkan. Jadi semua yang dikatakan jadi tadi itu adalah dari contoh penetapan harga atau price fixing. Berarti dari contoh itu melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat ya. Ya benar, itu melanggar di dalam pasal tersebut ini kan. Dan kata-kata tadi itu benar, seharusnya kan kita mengikuti yang ada di dalam undang-undang tersebut kan, tapi malah sebaliknya seharusnya kan di situ udah ada ditekankan bagaimana perjanjian, terus jual beli, ya kan, biar usahanya tuh sehat, tidak ada persaingan yang tidak sehat seperti ini kan. Oke, KPPU itu menetapkan si Sukovindo dan si Surveyor itu salah gitu, melanggar aturan. Benar. Tentu. Nah betul, ini bisa jadi bukti bahwa perusahaan walaupun dia di bawah BUMN bisa juga terkena sanksi karena dia melakukan price fixing. Ya setuju sama Abi. Jadi kalau misalnya yang dibilang Abi tadi, Nah betul saudara, jadi ini bisa menjadi bukti bahwa perusahaan yang berada di BUMN ataupun BUMN sekalipun jika melakukan penetapan harga atau price fixing bisa dikenakan tindak pidana. Ya betul, setuju sama Abi, karena prinsipnya kalau misalnya suatu perusahaan itu sama-sama menaikkan harga, maka kan konsumen ini bakalan rugi kan, jadi nggak boleh, persaingan tidak sehat. Jadi itu sobat-sobat jangan main-main sama price fixing, oke? Udah. Nah, sobat-sobat, selanjutnya kita akan masuk ke perjanjian kartel. Nah, kartel ini tuh didefinisikan sebagai perjanjian antara pelaku usaha untuk menghilangkan pasar. Nah, jadi kenapa menurut Aldi dan Jihan kenapa sih kartel itu berbahaya? Apakah karena tujuannya itu untuk memonopoli? Benar sekali Dara, jadi ada dikatakan itu betul. Jadi praktiknya ini berbahaya karena kan seharusnya kalau misalnya ada yang penjualan atau suatu perusahaan, pasti kan mereka harus memikirkan pelayanannya, harganya, ya kan, produknya bagaimana. Nah tapi ketika mereka sudah melakukan perjanjian kartel ini, itu semuanya hilang. Jadi kayak persaingan itu mati. Mereka itu kayak udah gak memikirkan hal-hal yang tadi Dian sampaikan dan gitu.
Jadi kayak bisa dibilang kayak monopoli juga kan, kayak merugikan konsumen. Nah betul tuh, jadi aku pernah membaca kutipan yaitu dari Richard Posner. Nah beliau berkata seperti ini, kartel itu adalah kontrak antara penjual dari pesaing-pesaingnya untuk menetapkan harga dan output. Nah ini bisa menjadi kunci atau menegaskan bahwa penetapan harga atau output itu adalah kuncinya. Jadi menurutmu Aldi dan lihat apa sih pesan untuk para pelaku usaha yang melaksanakan perjanjian kartel ini? Nah, jadi untuk pelaku usaha di luar sana bersainglah secara sehat, jangan melakukan praktik kartel, karena praktik kartel ini adalah keuntungan yang kita dapat sesaat. Ya. Terima kasih Bunda. Nah, jadi sobat-sobat, kita tuh yang tadi itu udah membahas 4 perjanjian. Yang pertama itu ada oligopoli, yang kedua itu ada penetapan harga, yang ketiga itu ada kartel, dan yang terakhir itu ada oligosoli. Lalu kita akan masuk ke perjanjian, ada 4 juga. Yang pertama itu ada pembagian wilayah, habis itu ada trust, lalu ada tertutup ini ya. Ulang lagi, Jadi mana? dari om. Gue. Ketiga. Udah tuh 1, 2, 3. Nah sobat, jadi tadi kita sudah membahas 4 perjanjian yang dilarang. Yang pertama itu ada perjanjian oligopoli, yang kedua itu ada perjanjian kartel, yang ketiga ada perjanjian penetapan harga, lalu yang keempat itu ada perjanjian oligosoli. Lalu kita akan masuk ke perjanjian selanjutnya, akan membahas 4 perjanjian. Yang pertama itu ada perjanjian penetapan wilayah, yang kedua itu ada perjanjian trust, yang ketiga itu ada perjanjian tertutup, dan yang keempat itu ada perjanjian dengan pihak luar. Nah lalu bagaimana nih ada apa sih itu perjanjian penetapan wilayah? Oke, aku akan jelaskan tentang perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau bisa disebut dengan market diffusion agreement. Ya. Nah, aku kasih contoh simpel nih untuk kalian, biar bisa lebih paham kan? Nah, contohnya seperti ini. Ada 2 produsen mineral atau 2 perusahaan air minum. Nah, mereka membuat kesepakatan tentang pembagian wilayah. Salah satu perusahaan tersebut menjual di wilayah utara dan salah satunya menjual di wilayah selatan. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut tidak boleh melewati batas-batas yang telah ditentukan dari perjanjian pemasaran tersebut. Oh, jadi itu kayak perjanjiannya udah efisien kali lah udah dibuat. Nah betul, memang sekilas dia terlihat seperti efisien, tapi dampaknya adalah konsumennya tuh menjadi tidak punya pilihan dalam membeli, karena cuma ada 2 perusahaan yang menjual air mineral, yaitu di arah utara dan arah selatan. Jadi yang membeli di arah utara hanya bisa membeli dari perusahaan utara, dan yang membeli di arah selatan hanya bisa membeli di perusahaan yang selatan. Maka akibatnya dari konsumennya itu hanya bisa membeli perusahaan tersebut dan tidak ada pilihan yang lain. Di antara 2 perusahaan yang tadi Anda sebutkan. Betul sekali, di antara perusahaan yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu perusahaan bisa jadi membuat harga yang lebih tinggi ataupun tidak menaikkan kualitas. Berarti kayak gitu bikin konsumen juga ya, harganya lebih tinggi tapi kualitasnya tetap sama. Nah betul sekali, seperti itu dia. Berarti itu produsennya nggak dirugikan apa gimana? Produsennya itu tidak dirugikan, malah mereka mendapatkan untung besar-besaran karena tidak ada pesaing yang bisa menyaingi mereka. Karena tadi satu wilayah sama-sama ya. Betul. Nah itu tadi yang kita sebut dengan market diffusion agreement atau pembagian wilayah pemasaran. Lalu bagaimana dengan perjanjian trust, Bang Aldi? Nah, jadi trust itu seperti ini. Ada beberapa perusahaan yang harusnya bersaing, tetapi mereka diam-diam menyatukan perusahaan tersebut. Tidak sepenuhnya bersatu, mereka tetap menjadi entitas-entitas terpisah, tetapi dalam menetapkan harga pengeluaran barang, mereka menetapkan dengan jumlah yang sama atau menetapkan harga dengan harga yang sama dengan perusahaan lain. Itu diatur ya berarti juga di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, betul sekali, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang seperti kita bahas di awal juga kan. Betul sekali. Nah, untuk contoh apakah kira-kira Bung Aldi akan menyampaikan
satu contoh tentang perjanjian tersebut? Oke, aku kasih contoh yang sederhana. Jadi masalah yang sering kita jumpai yaitu tentang komunikasi. Komunikasi atau bisa kita Telekomunikasi ya? telekomunikasi seperti dengan Indosat ataupun dengan Excel, Telkomsel, bisa kita sebutkan 3 perusahaan itu seharusnya bersaing sehat. Tetapi diam-diam ketiga perusahaan ini menyatukan perusahaan mereka untuk sepakat menetapkan harga yang sama. Jadi walaupun konsumen memilih salah satu dari ketiga perusahaan itu, mereka akan tetap memilih harga yang sama atau harga yang telah ditetapkan. Jadi mereka tetap akan membayar mahal kepada 3 perusahaan tersebut. Karena kesepakatan ketiga perusahaan komunikasi. Nah betul, itu tadi dari makna tadi. Mereka tetap 3 entitas terpisah, tetapi dalam penetapan harga dan outputnya mereka selalu sama. Dan seharusnya itu dibedakan. Nah betul sekali. Oleh karena itu trust itu selalu dilarang dan dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lalu selanjutnya Dara ini bertanya tentang perjanjian tertutup. Bagaimana dengan perjanjian tertutup? Pengertiannya masih berdua kali. Nah ini sangat menarik nih pembahasannya karena perjanjian tertutup ini sangat menentang produk baru atau bisa kita lihat entitas baru. Jadi pengertian dari perjanjian tertutup ini adalah di mana suatu produsen mengharuskan distributornya untuk selalu menjual barang-barang dari mereka dan tidak boleh menjual barang-barang dari produsen distributor yang baru. Dan ini juga diatur di dalam undang-undang dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lalu Dara ini bertanya nih tentang perjanjian tertutup. Menurut Bung Aldi, apa sih itu perjanjian tertutup? Definisinya itu bagaimana? Nah ini menarik nih pembahasannya. Jadi secara sederhana perjanjian tertutup itu adalah di mana produsen itu mewajibkan distributornya itu hanya menjual produk-produknya saja dari toko-toko ataupun toko eceran ataupun toko-toko lain yang bekerja sama dengan produsennya itu mewajibkan hanya barang-barangnya saja dijual, tidak boleh ada barang dari produsen yang lain. Nah ini juga diatur dalam undang-undang dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi itu izin bertanya ya. Jadi itu kalau misalnya kan tadi Adi bilang nggak boleh dijual dengan distributor yang lain. Nah itu kalau misalnya kita melakukan penjualan yang lain, apa memang udah ada pas gimana sih? Mereka membelinya itu emang udah ada perjanjian di awal gimana? Nah itu tadi perjanjian ini memang telah dilakukan di awal dan ini perjanjian yang ilegal karena hanya bisa menjual satu produk saja dan tidak bisa menjual produk lain sehingga barang yang dijual itu bisa menetapkan harganya sendiri karena tidak ada produk lain selain produk yang tadi. Berarti si pembeli atau konsumen ini juga setuju lah dengan perjanjian di awal. Karena pemilihan. Betul sekali. Setuju atau tidak setuju mereka harus tetap membeli produk tersebut karena cuma ada satu produk tersebut. Ya, kan dulu kan. Lalu untuk contoh dari perjanjian tertutup ini ada kamu Aldi? Nah, pertanyaan bagus. Contoh sederhananya seperti ini. Ada sebuah perusahaan smartphone yang mengecerkan barangnya kepada toko-toko produk eceran ataupun toko-toko smartphone lainnya, dan mereka mewajibkan toko-toko tersebut atau ecer-eceran tersebut mewajibkan hanya smartphone-nya saja yang dijual, tidak boleh smartphone yang lain. Nah, sehingga di dalam satu kota tersebut hanya terdapat satu smartphone dengan satu merek yang sama. Nah, itu bisa menyebabkan sebuah konsumen-konsumen yang membelinya itu hanya bisa membeli produknya tersebut dan perusahaannya itu bisa menetapkan harga yang tinggi dengan kualitas yang rendah. Karena cuma satu handphone. Betul sekali, karena cuma satu HP yang dijual dan satu produk saja. Nah, lalu dari ini berarti tentang perjanjian dengan pihak luar. Bagaimana nih Bu menurut Bu? Apakah pengertian dari perjanjian dengan pihak luar? Oke, ini pembahasan yang menarik juga. Sebenarnya sama sih dengan perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup itu berlaku untuk pihak lokal, sedangkan perjanjian pihak luar ini berlaku untuk dengan pihak yang ada di luar atau produsen yang ada di luar negeri. Nah, jadi contoh dasarnya seperti itu tadi. Ada produsen dari luar negeri menetapkan untuk toko-toko yang telah bekerja sama dengan dia,
seperti produk toko-toko eceran atau toko-toko baju, kita sebut aja toko baju ya, toko-toko baju yang lain menetapkan harga yang sama pada toko-toko tersebut, maka konsumennya itu tidak bisa memilih toko-toko yang mana yang menjual murah, karena semua toko itu menjual dengan harga yang sama. Cuman bedanya perjanjian dengan pihak luar ini, tokonya itu melakukan perjanjian dengan luar negeri, sedangkan yang tertutup tadi dengan pihak yang lokal. Jadi sebenarnya sama aja gitu kan, cuma Bedanya perjanjiannya objek subjeknya. Nah, betul sekali. sama di dalam negeri. Nah, dan perjanjian luar negeri ini diatur dalam pasal 16 nomor 5 tahun 1900. Nah, lalu yang terakhir itu Mbak ingin menjelaskan sedikit aja tentang perjanjian integrasi vertikal. Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, perjanjian integrasi vertikal ini itu di mana pelaku usaha itu dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai suatu pasar, dimulai dari bahan mentahnya, lalu juga bentuk akses pembeli yang dimana bisa mengakibatkan persaingan tidak sehat. Aku pernah dengar nih di bahwa perjanjian vertikal ini ada istilah tentang hulu dan hilir. Apa itu maksudnya? Iya, itu benar sekali. Di dalam integrasi vertikal ini ada istilah hulu dan hilir, di mana hulu itu ada tadi pelaku usaha ini dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dalam hal membatasi pasokan bahan mentahnya. Nah, sedangkan hilir itu dia di mana pelaku usaha antara pelaku usaha satu dan pelaku usaha lain itu dilarang untuk menutup akses pembeli, seperti itu bukan begitu. Berarti itu yang dirugikan konsumen juga. Iya, yang dua-dua bisa dirugikan. Yang pertama itu karena dari segi si pelaku usaha dirugikan karena menutupi akses pembelinya, jadi pembelinya itu terbatas. Sedangkan kalau dari sisi kerugian si konsumen itu bisa jadi bahan yang didapat itu tidak 100% kualitasnya terjamin. Pasti sesuai konteksnya di mana lain. Iya, seperti itu. Nah, sobat, jadi begitu dia ada 10 perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha. Nah, semoga setelah sobat-sobat mendengarkan penjelasan tadi dari Bung Aldi dan Saudara Jihan bisa menambah wawasan Anda semua. Nah, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Kami dari kelompok Trilogia pamit undur diri. See you di podcast berikutnya. Bye-bye. One is the loneliest number that you